Pada part 1 kita akan mendefinisikan kontur pada global mapper. Kita pergi ke data files, kita pilih start point, end point, dan juga daerah kontur yang sudah kita buat pada Google Earth. Kemudian kita pilih tools, pilih configure, lalu pada projection kita ubah menjadi UTM. Kemudian kita connect to online data. Kita pilih Aster GDM v3, lalu kita connect. Lalu kita create lane pada daerah kontur yang sudah kita buat. Kemudian kita klik escape. Setelah itu kita klik kanan pada Aster GDM. Kita pilih option pada cropping. Kita pilih crop to currently selected polygon. Maaf, sebelumnya kita blok terlebih dahulu kontur yang sudah kita buat. Setelah itu kita pergi ke analisis, kita generate contours. Lalu pada contour bound, pada use layer bound kita centang daerah kontur dan Aster GDM. Kemudian kita export. Kita pilih export vector LiDAR format. Kita pastikan DWG. Lalu kita ke export bound. Pada use layer bound kita centang daerah kontur dan juga generate kontur. Lalu pada DWG option kita sesuaikan text size dengan keinginan kita. Kemudian kita beri nama filenya menjadi kontur global mapper. Setelah itu kita lanjut ke aplikasi Civil 3D untuk ke langkah selanjutnya. Setelah kita mengekspor kontur global mapper, kita akan buka file tersebut pada Civil 3D dengan cara kita pilih menu open, lalu kita pilih kontur global mapper, lalu kita open. Setelah file terbuka, kita akan hapus blok kuning dan juga garis pinggir pada kontur. Selanjutnya kita blok kontur dan kemudian kita copy, lalu kita add layer baru. Pada layer baru kita akan klik kanan, lalu kita pilih menu clipboard, lalu kita paste to original coordinate. Lalu kita ketik Z dan ketik E. Selanjutnya pada menu setting kita pilih drawing 1, lalu kita klik kanan dan edit drawing setting. Pada menu kategoris kita ubah menjadi UTM WGS 84 datum. Dan untuk koordinatnya kita ubah menjadi zone 50 south.
lalu kita apply dan OK. Kemudian kita pergi ke location dan kita cek untuk mapnya. Apakah sudah sesuai dengan daerah yang akan saya rencanakan? Ya, bisa dilihat ini sudah sesuai dengan daerah yang saya rencanakan. Lalu kita matikan saja mapnya. Kemudian kita pergi ke menu home, kita pilih menu surface, lalu kita create surface. Pada name kita ubah menjadi kontur 1, lalu kita ketik OK. Kemudian kita pergi ke prospektor. Pada menu surface kita klik, lalu kita klik kontur 1 dan kita klik definition. Sebelum mendefinisikan kontur, kita blok terlebih dahulu konturnya. Lalu kita klik kanan pada menu kontur, lalu kita add. Kita biarkan settingan secara default, lalu kita klik OK. Kita abaikan error-error yang ada dan kontur sudah terdefinisikan. Selanjutnya, kita akan membuat trase jalan pada kontur yang sudah kita buat, yang dimulai dari start point menuju end point. Kita bisa ketik PL untuk membuat trasenya. Kita mulai dari start point menuju end point. Dan ini merupakan trasenya, tetapi sebelumnya saya sudah membuat trase, jadinya saya gunakan trase yang sudah saya buat. Klik kanan, lalu kita pergi clipboard, lalu paste to original coordinate. Dan ini merupakan trase yang akan saya rencanakan. Lalu selanjutnya kita pergi ke menu alignment. Kita pilih alignment creation tools. Dan pada bagian nama kita ubah menjadi trase 1. Kemudian kita pilih tangan-tangan no curve dan kita mulai dari titik awal menuju titik akhir. Lalu kita enter, dan ini merupakan alignment dari trase yang sudah kita rencanakan. Selanjutnya kita akan offset sepanjang 6,5 ke kanan dan ke kiri. 6,5 itu sudah termasuk untuk lebar jalan dan juga kelengkapan jalan seperti bahu jalan dan juga drainase. Kita klik, langsung kita ketik offset 6,5. Setelah kita offset, kita pergi ke menu alignment, kita pilih alignment creation tools, kita buat namanya di trase 1L, lalu kita klik OK, lalu kita pilih tangan-tangan no curve. Kita mulai dari titik awal sebelah kiri menuju titik akhir sebelah kiri. Lalu kita enter dan kita ulangi untuk bagian yang sebelah kanan. Setelah kedua alignment terdefinisikan, selanjutnya kita akan menampilkan profil dari kedua alignment. Kita akan pergi ke menu profile, kita pilih create surface profile. Pastikan alignment kita pilih
trase 1L dan surface kita pilih kontur 1. Lalu kita add dan pada bagian menu dinamik kita ubah menjadi static. Lalu kita draw in profile view. Untuk penamaan kita ubah menjadi surface profile 1. Kita next saja dan langsung kita create profile view. Kita klik pada menu sembarang. Lalu selanjutnya kita ulangi untuk bagian yang sebelah kanan. Setelah itu kita pilih profile, lalu kita klik kanan, kita edit profile view style, kita centang clip vertical grid dan juga clip horizontal grid. Dan ini merupakan profile dari kedua alinyemen yang kita rencanakan. Selanjutnya kita pergi menu profile, kita pilih profile creation tool. Kita mulai dari profile yang sebelah kiri terlebih dahulu. Lalu pada bagian penamaan kita ubah menjadi profile 1L. Lalu kita pilih menu draw triangle, kita mulai dari titik awal, kita tarik lurus menuju titik akhir. Kita ulangi untuk profile yang bagian kanan. Kemudian selanjutnya kita pergi ke menu toolbox untuk menampilkan elevasinya. Kita pilih menu report manager, lalu setelah itu kita pilih menu profile, lalu kita pilih incremental station elevation. Setelah itu kita execute. Pertama-tama kita pilih untuk profile 1L, kita pilih kontur 1 dan pada menu itu kita ubah atau kita centang hanya regular interval saja, dan station interval kita ubah ke 50 karena kita akan menampilkan elevasi setiap 50 meter. Setelah kedua data kita ketahui, kita bisa copy atau kita bisa pindahkan ke dalam Excel untuk menghitung elevasi topografi.
Setelah kedua data kita copy ke dalam Excel, kita bisa klik Ctrl F, kita ketik M, dan kita replace menggunakan spasi. Kemudian kita replace all, kita OK. Kita lakukan tersebut karena untuk menghilangkan M pada bagian belakang angka agar kita melakukan evaluasi topografi. Bisa dilihat pada evaluasi topografi, kita mendapatkan kemiringan medan rata-rata itu adalah 0,98 yang termasuk klasifikasi medan datar. Lalu kita balik ke Civil 3D atau kembali ke Civil 3D, kita bisa hapus kedua elemen kanan dan juga kiri karena sudah tidak kita pakai setelah kita mengimport data dari elevasinya. Kemudian kita klik pada trase yang kita rencanakan, kita pilih elemen properties, kita ubah kecepatan rencananya menjadi 60 km per jam. Disesuaikan pada kecepatan rencana untuk klasifikasi jalan 2/2 TT. Setelah itu kita klik use criteria based design. Pastikan kita pilih yang metrik 2011. Kemudian untuk minimum radius table kita pilih yang 8%. Dan untuk lane itu kita pilih yang 2 lane karena kita menggunakan jalan yang 2/2 TT atau klasifikasi jalan yang 2/2 TT. Dan untuk attainment network kita pilih yang ASTO 2011 CrowdNet. Sekian tutorial dari part 1, kita lanjut ke tutorial selanjutnya pada part 2.